Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jazaa, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur Masjid Al-Banna yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Semoga yang sehat bukan hanya fisiknya ya Pak, semoga hatinya juga sehat, dompet-dompetnya juga sehat mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada bulan Ramadan ini dan kita bisa melaksanakan ibadah di dalamnya dengan baik insyaallah. Namun di waktu yang sama kita juga agak khawatir ini Bapak. Kita juga perlu khawatir karena Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang sangat merugi. Beliau bersabda, "Raghima anfumri'in man adrakahu Ramadan walam yughfar lahu." Sungguh merugi orang yang melewati bulan Ramadan sedangkan dia belum diampuni dosa-dosanya. Ini yang menjadi kekhawatiran. Ya jangan sampai kita termasuk orang tersebut, termasuk orang yang masuk di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan gitu-gitu aja, tidak diampuni dosanya, tidak berlipat ganda pahalanya, tidak mendapatkan surga, naudzubillah. Oleh karena itu di kesempatan ini ya kita akan mengkaji dengan tema hakikat puasa. Hakikat puasa atau saum. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Pasti sudah sering dengar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Bagi yang merasa beriman saja ya. Yang dipanggil di sini hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang mana orang beriman itu juga Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi war rasul yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Orang beriman itu bukan orang yang cuman bisa mengatakan saya beriman, bukan. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, itu perkataan mereka tidak ada yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Nah, kita sudah seperti itu atau belum? Sudah sami'na wa ata'na atau belum kepada Allah dan Rasul? Setiap kali dengar firman Allah, siap laksanakan. Setiap kali mendengar sabda Rasulullah, siap laksanakan.
tidak pikir-pikir lagi, tidak mendang-mending lagi. Apapun yang Allah perintahkan, siap laksanakan. Apapun yang disampaikan Rasulullah, siap kerjakan. Ya, ini orang-orang beriman. Adapun cuman mengaku beriman, orang munafik juga bilangnya beriman, Pak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang yang ngaku-ngaku saya beriman sama Allah, saya beriman sama hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Iman itu bukan dengan pengakuan semata, bukan dengan KTP-nya saja, tapi butuh pembuktian. Ya, ketika mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Hanya itu saja. Hanya itu saja perkataan mereka. Tidak ada rasa berat, tidak ada protes, siap laksanakan. Nah, ketika diperintahkan berpuasa, orang beriman juga begitu. Ketika mereka dikatakan kutiba alaikumus syiyam, wajib atas kalian berpuasa, orang beriman langsung puasa. Sama seperti wanitanya ketika mereka diperintahkan pakai jilbab. Dalam surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, di mana Allah memerintahkan para wanita muslimah, orang-orang beriman dari kalangan wanita pakai jilbab, mereka sami'na wa ata'na. Mereka langsung menutup aurat mereka. Enggak mikir saya cantik apa enggak, ini model atau enggak. Ya. Puasa salah satu perintah Allah. Berbakti pada orang tua itu juga perintah Allah. Menafkahi keluarga itu juga perintah Allah. Orang-orang beriman siap laksanakan. Ya, termasuk jihad fisabilillah. Jika mereka dihadapkan dengan kondisi harus berjihad fisabilillah, mereka siap melaksanakan perintah Allah. Maka Allah menyeru hanya orang-orang beriman karena mereka yang siap untuk melaksanakan perintah Allah. Dan tidak perlu merasa berat berpuasa itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, karena sudah diperintahkan juga pada umat-umat sebelumnya dan mereka bisa. Kenapa kita enggak? Kemudian Allah menyebutkan hikmah atau tujuan dari puasa tersebut, yang menggambarkan hakikat dari puasa itu sendiri. La'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa ini agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu tujuan yang ingin dicapai bagi orang-orang yang berpuasa. Apa itu takwa? Singkatnya, melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala larangannya. Ini pengertian yang singkat bagi takwa. Segala perintah-perintah Allah dilaksanakan, kewajiban-kewajiban dilaksanakan, dan segala larangan Allah dan segala keharaman, hal-hal yang diharamkan ditinggalkan. Ada pengertian takwa yang panjang seperti yang disebutkan oleh Imam Talq Ibn Habib rahimahullah, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, karena engkau tahu itu perintah Allah, dan niatnya tarju thawaballah, meniatkan mengharapkan pahala dari Allah, balasannya tidak dari
manusia, bukan perkara dunia, balasannya murni minta balasan dari Allah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga karena engkau tahu itu diharamkan, itu dilarang. Karena engkau takut akan azab dan siksa Allah. Ini pengertian takwa. Yang kata Rasulullah, kita diperintahkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ketakwaan bukan hanya di masjid, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi dimanapun dan kapanpun. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perumpamaan orang bertakwa itu seperti orang yang berjalan dengan penuh hati-hati karena khawatir menginjak duri. Sehingga dia harus tahu mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, mana dia harus melangkah. Ini orang yang bertakwa. Dan mengapa puasa bisa menjadikan seseorang bertakwa? Karena kita meninggalkan dalam puasa itu hal-hal yang sebenarnya boleh. Makanan, minuman, hukum asalnya mubah. Bapak mau makan, mau minum, terserah, boleh-boleh aja. Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk menahan makan dan minum tersebut, kita tinggalkan karena Allah. Bayangkan makanan, nasi gitu ya, dengan lauknya, dengan minumannya, awalnya tuh boleh, tapi karena Allah kita tinggalkan. Maka bagaimanakah dengan perkara yang sejak awal dilarang, sejak awal diharamkan? Allah mengharamkan durhaka pada orang tua. Sedang tidak puasa saja kita nggak boleh durhaka, apalagi lagi puasa. Menyia-nyiakan keluarga, tidak memberi nafkah dengan baik, itu dosa. Kata Rasulullah, kafabil mar'i itsman ayyudayyi'a ma ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Ya, tidak diperhatikan nafkahnya, kebutuhannya, dosa dia. Bagaimanakah dengan ketika dia berpuasa? Dia lebih meninggalkan dosa tersebut. Ya, oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan puasa itu ada 3 macam. Puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Dan yang ketiga, puasa khusus dari yang khusus. Puasa umum adalah puasa kebanyakan orang. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak berhubungan suami istri, sudah gitu aja. Tapi lisannya nggak dijaga. Lisannya masih asik ngomongin orang, gibah. Lisannya masih bebas berkata dusta. Lisannya masih asik fitnah, memprovokasi yang tidak baik, mengumpat. Matanya tidak dijaga melihat hal-hal yang haram. Telinganya tidak dijaga. Ya, tetap melakukan dosa dan maksiat. Ini puasa umum. Kebanyakan orang-orang umum begitu. Mereka nggak melihat dalam puasa itu sebenarnya apa yang harus dikerjakan. Hakikat dari puasa itu apa sebenarnya? Hanya sebuah rutinitas, ritual, ya udah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, selesai. Yang kedua, puasa khusus. Ini adalah
bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi mereka juga menahan pandangannya, menahan lisannya, menahan telinganya, tangannya dari memukul, kakinya dari melangkah ke tempat maksiat, ya, meninggalkan perkara-perkara dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, puasa khususnya orang khusus, yaitu puasa hati. Puasa hati dari segala keinginan yang rendah, pikiran, ya, yang menjauhkan dari Allah. Hatinya puasa dari hal-hal yang mengajak kepada keburukan, memikirkan hal-hal yang rendah, yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Rasulullah menggambarkan tentang orang yang hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi dosa terus jalan. Beliau bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Bapak puasa, ya. Bapak lapar, lapar. Bapak haus, haus. Bapak dapat pahala, Allahu alam. Allahu alam. Di sebuah hadis lain disebutkan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan juga perbuatan dosa, yang gak bisa jaga lisannya, jaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh, Bapak, tidak butuh pada puasanya, tidak butuh meninggalkan makan dan minum. Artinya gak dapat apa-apa. Karena hakikat puasa itu meninggalkan sesuatu karena Allah. Makan minum kita tinggalkan karena Allah, apalagi yang sudah jelas haram. Itu hakikat puasa. Kita tahan dari hal-hal yang haram. Jangan justru di bulan Ramadan sendal hilang, motor hilang. Ini kenapa banyak yang hilang? Hilangnya jalan sendiri atau dicuri kira-kira? Orang yang berpuasa tapi mencuri, Allah tidak butuh pada puasa. Ya, maka puasa ini benar-benar membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang keluar dari bulan Ramadan yang diampuni itu adalah orang yang berubah, ya, dari awalnya kurang baik menjadi baik. Yang sudah baik lebih baik lagi. Kita harus bisa merubah sikap kita yang merugikan dunia maupun akhirat kita. Momen yang pas untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini, untuk menjalin hubungan dengan baik dengan Allah. Jangan lupa juga harus menjalin hubungan baik dengan manusia. Jangan ada kedzaliman di antara kita. Kalaupun ada yang pernah berbuat zalim, segera minta maaf. Segera minta dibebaskan. Ya, segera perbaiki hubungan yang tadinya sempat renggang silaturahim. Ayo perkuat dan sambung. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian dengannya meminta, dan bertakwalah kepada Allah dengan menyambung silaturahim kepada keluarga, kerabat. Sambung silaturahim dengan mereka. Jangan ada yang putus hubungan. Kalaupun mereka memutus, kita terus menyambung.
hubungan dengan kaum muslimin, dengan orang-orang Islam yang lainnya. Jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi prasangka, jangan ada lagi saling tuduh, saling fitnah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan menuju akhirat. Amalkan hadis Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda dan tidak bisa memuliakan, menghormati yang lebih tua. Ini cara berhubungan dengan manusia. Lihat dia lebih tua apa lebih muda. Kalau dia lebih muda, kita sayangi, kita bimbing, kita arahkan, kita nasihati, kita sabar dengan kekurangannya, tidak bersegera menghukumnya, seperti orang tua kepada anak. Kalau dia lebih tua, hormati, muliakan, sebagaimana kita hormati orang tua kita, sehingga tercipta hubungan yang baik, yang damai, yang harmonis di antara kaum muslimin. Jangan anggap remeh. Kezaliman di antara sesama manusia ini lebih berat terkadang. Karena kalau taubat kepada Allah dalam perkara hak Allah, Allah akan langsung ampuni. Tapi kalau berhubungan dengan manusia harus minta maaf dulu. Harus ada keridhaan dari orang yang kita zalimi tersebut. Ya maka ini untuk memperbaiki diri, hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Jadi orang yang tidak diampuni itu orang yang dia berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Orang yang sholat malam hanya dapat letihnya saja. Ya karena dorongan kita puasa, kita sholat tarawih itu harus dua, imanan wahtisaban. Baru ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Yang pertama karena iman, yang kedua karena ihtisab. Apa itu iman? Pendorong, motivasi kita. Kita puasa, kita sholat itu untuk apa? Karena apa? Karena siapa? Kalau merasa ini kewajiban Allah dan kita taat, ya, taraweh aja kita kerjain, apalagi sholat 5 waktu begitu. Jangan sampai tarawehnya rajin, sholat 5 waktunya malas-malasan. Kemudian ihtisab, mengharapkan pahala, ikhlas, puasanya ikhlas, sholat tarawehnya juga ikhlas, dan seluruh amal ibadahnya juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hakikat puasa bukan hanya sekadar meninggalkan makan dan minum saja, tetapi meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pun menjadi insan yang bertakwa. Jangan khawatir kalau kita merasa berat jadi orang bertakwa. Coba lihat balasannya apa. Balasannya besar banget Bapak. Di dunia dia bahagia, dia dijamin hidupnya. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Kita tidak pernah menduga rizki akan segede itu gitu. Kita menduga rizki ya gaji kita dan THR kita gitu. Tapi Allah akan memberikan bagi orang bertakwa di luar dari ekspektasinya. Kalau hitung-hitungan, ya, ngumpulin gaji, ngumpulin THR sekian, tapi Allah bisa memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga bagi orang bertakwa. Kemudian di akhirat hanya orang bertakwa yang diizinkan masuk surga. Ya, surga itu hanya untuk orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sudah. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi lelah, letih kita untuk mencapai ketakwaan pada Allah, insya Allah dibalas surga. Insya Allah dibalas dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pemberat amal ibadah kita
di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali hati yang selamat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.